Salam sejahtera buat para sahabat dimanapun berada. Salam sehat buat para sahabat dimanapun berada saat ini. Nah, seseorang dikatakan Tuhan jika ia memenuhi 3 kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama, maka ia harus maha kuasa. Kriteria yang kedua, ia harus maha tahu. Kriteria yang ketiga, ia harus maha hadir, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi para sahabat, pertanyaan dalam video ini, apakah Yesus itu memenuhi 3 kriteria di atas, yaitu maha kuasa, maha hadir, dan juga maha tahu? Untuk itu, dalam video kali ini kita akan kupas bagaimana kata kitab suci. Nah, yang pertama, maha kuasa. Seseorang dikatakan Tuhan atau Allah jika ia bisa menciptakan segala sesuatu sama seperti Yahweh atau Allah Bapa di dalam perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian lama di kitab Kejadian pasal ke-1 ayat 1 bunyinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan juga bumi. Jadi ayat ini memberitahukan bahwa Allah adalah Maha Pencipta, baik itu langit maupun juga bumi maupun segala isinya. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah Yesus juga bisa menciptakan sesuatu? Mari kita baca bagaimana kesaksian Yohanes tentang Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 10. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia artinya Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dan di ayat ke-10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya atau tidak mengenal Yesus. Dari ayat ini, para sahabat yang dikasihi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu baik di surga atau di langit maupun di bumi menurut ayat ini. Nah, mungkin ada para sahabat di luar sana yang bertanya-tanya, mengapa di kitab Kejadian Allah yang menciptakan, tetapi di kitab Perjanjian Baru di Injil Yohanes justru Yesus yang menciptakan? Siapakah yang sebenarnya yang menciptakan, Allah atau? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus memberitahukan kepada kita di Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Wow, Yesus memenuhi kriteria yang pertama. Jadi dia adalah maha kuasa. Sama seperti Allah yang maha kuasa, Yesus juga pasti maha kuasa karena mereka adalah satu kesatuan. Kriteria yang kedua adalah maha tahu. Nah, apakah Yesus juga maha tahu? Sama seperti Bapanya? Jawabannya yes, yes, yes. Yesus juga maha tahu. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-15a, Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Nah, dari ayat ini Yesus memberitahukan kepada para sahabat semua bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh Bapa maka dimiliki juga oleh Yesus. Artinya, jika Allah Bapa itu maha kuasa, maka Yesus juga maha kuasa. Jika Allah itu maha tahu, maka Yesus juga pasti maha tahu. Jika Allah itu kudus, maka Yesus juga maha kudus, tidak pernah berbuat dosa selama dia jadi manusia. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Yesus disebut maha tahu. Yesus juga mengetahui perjalanan hidupnya di dunia ini. Dia tahu bahwa dia akan mengalami kematian dan 3 hari kemudian dia akan mengalami kebangkitan.
dan itu juga diketahui oleh Yesus. Kemudian Yesus juga mengetahui jalan hidup kita, baik pikiran kita maupun isi hati kita. Begitu banyak contoh-contohnya di dalam Alkitab. Contoh kecilnya seperti perempuan di Samaria yang telah menikah 5 kali dan dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus mengetahui perjalanan hidupnya, bagaimana seluk-beluk hidupnya, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Bisa kita baca di Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-29, bunyinya, "Mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu tentang perbuatanku. Mungkinkah dia Mesias, atau mungkinkah dia Kristus?" Dan contoh yang kedua atau poin kedua di Injil Yohanes pasal 21 ayat 17. Ketika Yesus memberikan amanat kepada Rasul Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, yaitu Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka bersedilah hati Petrus, karena Yesus berkata sampai ketiga kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu." Garis bawahi, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Wow, Yesus mengetahui segala sesuatu. Kesaksian Petrus. Kriteria yang ketiga, Maha Hadir. Nah, apakah Yesus Maha Hadir? Yes, tentu saja Yesus Maha Hadir. Matius 18 ayat 20. "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada di tengah-tengah mereka." Dan kita pengikut Kristus mengamini itu. Dan Matius pasal 28 ayat 20b di amanat agung Yesus, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari Alfa sampai Omega, Tuhan Yesus akan menyertai kita. Jadi walaupun 2000 tahun yang lalu Yesus telah kembali ke tatanya di surga, tetapi janjinya untuk selalu hadir bagi kita orang Kristen pada umumnya, bagi kita orang-orang pilihan, Yesus selalu hadir di dalam diri kita. Jadi para sahabat, mengapa Yesus itu Tuhan? Karena Ia Maha Kuasa, Maha Tahu, dan juga Maha Hadir. Buat yang tidak percaya, monggo silakan, karena semua kembali kepada pilihan hidup kita. Kita memiliki free will atau kehendak bebas untuk memilih segala sesuatu, dan suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan tata pengadilan Tuhan atas apa yang kita pilih di dalam kehidupan kita. Nah, demikian untuk video kali ini. 3 kriteria mengapa Yesus disebut Tuhan, karena Dia Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Salam sehat para sahabat. Jangan lupa untuk mendukung video ini dengan subscribe, komen, atau memberi kritik, apapun itu demi untuk membangun channel Tonsilams ini. Bye-bye.